Tim Macan Polres Klaten, Jawa Tengah berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan sadis terhadap temannya sendiri kurang dari 24 jam. Diketahui pelaku merasa dendam terhadap temannya sendiri yang sering mengolok-olok dia, dan pelaku ternyata nih bro menggunakan pil koplo saat melakukan aksinya. Nih udah gue bilangin ya bro and sis ya, makanya jauhi narkoba, ngerusak otak lu, ngerusak raga lu, ngerusak persahabatan lu. Parah. Ini dia liputan. Korban pembunuhan sing mudeng plat iki tulung video fiction. Korban meninggal dunia di tempat lokasi di Kedusan Borangan Tanggul. Fatka Nur ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dari olah TKP petugas Polres Klaten, korban diduga tewas dibunuh dengan cara digorok saat mengendarai sepeda motor. Terima laporan adanya pembunuhan, tim Macan Resmob Polres Klaten bersiap cek tempat kejadian perkara dan lakukan penyelidikan. Desa Borangan di Tanggul, ya, itu lokasinya dia ada di sini, ditemukan mayat. Dia terjatuh di samping sepeda motornya Fiction, di mana tempat ini sangat minim sekali saksi karena ini sangat gelap. Pembunuhan ini tergolong keji karena korban digorok lehernya. Ada luka sayatan di leher di depan. Nah, nanti kita bagi tugas karena kita tidak tahu korban ini di sini jam berapa dan terjadinya ini jam berapa. Yang jelas informasi sementara korban itu keluar dari rumah jam 18.30 dan kita baru mendapatkan kabar adalah pukul 21. Jadi waktu itu nanti kita akan melakukan penyelidikan yang mana sasaran kita adalah orang yang pertama kali mengetahui identitas dari korban tersebut. Kemudian sebelum kita melakukan pengembangan ke arah orang yang lain, kita lakukan penyelidikan juga ke tempat kerjanya korban tersebut. Jadi orang yang menemukan identitas pertama itu ternyata juga teman dekat korban menurut keterangan di sekitar. Baik, nanti akan kita kembangkan dari situ, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan titik terang. Kita melaksanakan tugas, kita sama-sama berdoa, mulai. Selesai. Untuk kekompakan, Macan Danen, yes! Mayat sendiri berjenis kelamin laki-laki. Dia berusia sekitar 25 tahun. Dia mengendarai kendaraan dan ditemukan informasi sementara adalah luka sayat di leher di bagian depan. Jadi ini tergolong juga sangat kejam karena pelaku menggorok atau menyayat leher korban ini. Sampai di TKP, tim Macan Resmob Klaten melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Awalnya tim Macan Resmob Klaten minta keterangan dari saksi yang mengenali korban. Kemudian di salah satu jalanan sepi, polisi kembali menemukan saksi pembunuhan. Masnya kenal dengan saudara Fatkan? Kenal. Oh, kenal? Kenal. Tadi ketemu kamu nggak? Tadi ketemu. Hah? Ketemu. Ketemu di mana? Hah? Lama nggak ketemunya? Enggak. Kamu terakhir ketemu kapan? Tadi kan ya? Tadi. Jam berapa? Pas malam itu. Tadi pagi. Eh? Pas maghrib karo kowe. Terus dhek pas kowe karo sapa? Rengkang. Hah? Rengkang. Karo kancane ini sapa? Waktu pas ketemu awakmu. Betul kenal.
Orang kanca-kancane sapa kan yo ngerti kabeh to awakmu. Selain sering karo kue, seringnya sama siapa lagi? Oh, ngono. Sapa? Kalau tempat biasanya korban suka nongkrong di mana aja? Di rumah teman-temannya. Ya sing ngene anu mau kae. Ngkutuke mau lho. Berarti kan sik ikut parane sik Jadi ngono. ketemu temannya lagi. Temannya si siapa? Parane sik kae. Si korban yang satunya. Oh. Ya, Er. Ya, Pak. Er, Ya, toh? temannya mana lagi, Er? Sana, Pak. Selain ini temannya mana lagi? Di sana, Pak. Di Di sana, Pak. Di belakang. sebelah. Sekarang kita ke sana ketemu. Terus kanca-kancane Lagi ya, ketemu ya. kabeh parane sik bisa. Ya. Ayo, ayo. Dan Setelah cukup dilakukan interogasi terhadap kedua saksi, saksi pertama bernama Heru diperbolehkan pulang oleh polisi. Yang tadi rumahnya yang tadi semua dan. Jadi sing teman-temannya tadi sing Sudah semua ya berarti ya? Sudah. Kamu nggak ada yang kamu ketahui lagi selain orang-orang yang tadi kita temui? Enggak ada, Pak. Wis ketok ya. Iya. Wis mungkin tok ya. Iya, Pak. Ya wis. Nanti kita datangi lagi sana nanti, Pak. Sementara Iya. saya dengan bisa Balik ku nek eneng piye ku tak iku tak Jadi tak kalau bel misalkan ya. ada keperluan lagi, Ah. Mas atau Bayu gini, telepon kalau ada informasi apa baru, tolong nanti dikabari lah. Hmm. Iya, Ya. Pak. Iya, iya, iya. Yo nang masuk ya. Balik sik ono. Tim 2 Macan Klaten yang mencari informasi dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi di rumah warga. Ngomong-ngomong belet. Polres. Aku pribadi. Mau cari kok ono. Dene iki sekitar setengah 7 wonge lunga saka omah iki karo sapa? Karo sapa? Biasanya karo sapa? Sering itu, dolan karo sapa jare kan. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas ya. Informasi aku dikabari ya. Terima kasih. Ya, Mas. Siap ya? Ya, Bro. Selamat turun. Merasa informasi sudah lengkap, tim Macan Resmob Klaten lakukan koordinasi. Pak, iku mau kan sing teko sik dhewe nang TKP kan sing ngerti. Wong kan jare ana wong sing ngerti sik dhewe. Siap. Padahal nek jare informasi kan kono ora ana sing ngerti. Ceritane piye mau sebetulnya sing nang TKP? Siap, izin dan itu kan tadi kita TKP sama Mas Teguh sama Pak Sarwanto, kita kan 3 orang, 3 personil. Datangnya kita sudah kerumunan banyak, cuma warga dan warga itu terus kita tanyain kan masih tutupan helm sama ditutup sama daun pisang Daun itu. pisang. Ya. Nah kita teriak-teriak sama orang warga itu, siapa kira-kira ciri-ciri ada kenal enggak? Bilang nggak ada yang kenal. Terus kita masih nyari-nyari, ya kita kan TKW pertama tidak boleh dipegang dah. Cuma kita kan ya cari sekeliling, kita suruh mundur dulu, terus tahu-tahu ada orang nyelontok teriak. Teriak. Iya. Wah, ada itu. Iya. Saya kenal. Nah, Ora kok itu. sik posisi teriak iku ndekne wis nyeraki si mayat tuh. belum dia di belakang, tapi Lah kok iso? nah ya itu dan terus kita sama Mas Teguh, terus kita terus kita ajak bener, terus dia ngomong sendiri, iya ya kenal ya terus Iku gitu. sedurung wonge buka daun pisang iku. Belum, iya betul dan kita kenal. Sapa iku sing anu sapa? Ya itu tadi dibawa. Si Heru malah sing duduk-duduke teman dekate iku. Iya. Dari hasil penyidikan dan penyelidikan, tim Resmob Klaten temukan kesimpulan saksi pertama diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pak. Iya. Masih sama si Heru? Masih sama si Heru? Waduh,
Loh, Pak ini Pak, malah kita itu kesimpulan kita itu analisanya itu ada yang janggal itu sama si Heru itu karena ini banyak saksi yang bilang malah Heru ini yang paling dekat sama korban. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh siapa? Diambil aja Pak, diambil dulu si Heru, bawa ke Polres Pak, diambil aja dulu. Tim 1 Macan Klaten kembali mencari saksi pertama bernama Heru. Ada orangnya nggak ya? Mau cari Langsung tangkap. Tidak butuh waktu lama terduga pelaku berhasil diamankan di sekitar rumahnya saat sedang berkumpul bersama kawan-kawannya. Lah ini Heru. Wah, aku tak marahin omahmu anaknya. Mana sih? Heru. Mana sih ya? Tak. Ya, tadi informasi dari timnya Pak Seno, dari informasi yang didapat itu bahwa arahnya mengarah ke Heru, mencurigai Heru. Jadi kita bawa Heru ke Polres untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan kedua, gelagat Heru mulai mencurigakan hingga akhirnya tersangka Heru mengakui perbuatannya. Setelah tersangka mengaku membunuh seorang diri, polisi membawa tersangka Heru ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Esokan harinya polisi mencari barang bukti pisau yang dibuang pelaku ke area persawahan. Pelaku mengaku menghabisi Fatkan Nur dengan cara digorok leher dan menggunakan pisau saat mengendarai sepeda motor. Pakai apa? Pakai pisau. Setelah melakukan aksi nekatnya, pelaku mengaku dalam pengaruh pil koplo. Alhamdulillah. Oke. Wah, tenang aja. Awas, ada di sana. Nih, di sana. Tidak. Ada laporan dari warga di daerah Manis Renggo terkait dengan penemuan mayat. Dari hasil informasi tersebut, Satreskrim Polres Klaten mendatangi TKP dengan melakukan olah TKP. Di seputaran TKP tersebut kita memperoleh beberapa petunjuk, baik dengan hasil pemeriksaan saksi maupun keterangan dari beberapa orang yang berhubungan dengan korban. Memang awal mulanya si pelaku tidak mengakui bahwa perbuatan tersebut dia dilakukan oleh pelaku. Tetapi dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota, baik dari hasil olah TKP maupun pemeriksaan dan barang bukti yang kita temukan di seputaran TKP, bahwa pelaku mengarah kepada saksi yang merupakan teman dekat korban. Untuk motif sendiri, bahwa pelaku merasa dendam terhadap korban karena sering diolok-olok ataupun diejek. Salah satunya pengakuan dari si pelaku dituduh memiliki hutang, sementara korban sendiri yang mempunyai hutang kepada pelaku. Tersangka Heru diancam pasal 340 Junto 338 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.